teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang kalimat dan paragraf dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Igusti Ayu Prasetyo Sukasi dengan NIM 2311031029, mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2. Materi pertama yaitu kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, dan disela jeda, serta diakhiri nada selesai. Dalam bentuk tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Sementara itu, di dalamnya dapat disertai tanda baca lainnya, seperti tanda koma, tanda titik, koma, tanda hubung, dan atau tanda kurung. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kalimat. Nah, di dalam unsur-unsur kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada frasa dan juga klausa. Yang pertama, frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan juga unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis, yang artinya frasa tidak dapat menduduki dua fungsi sekaligus yang berbeda dalam kalimat. Misalnya, satu frasa menduduki fungsi subjek dan predikat. Dalam bahasa Indonesia, frasa dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, ada frasa verbal. Nah, frasa verbal ini merupakan frasa yang berintikan verbal atau kata kerja. Yang kedua, ada frasa nominal. Frasa nominal merupakan frasa yang berintikan nominal atau kata benda. Yang ketiga, ada frasa adjektifal. Frasa ini merupakan frasa yang berintikan adjektifal atau kata sifat. Yang keempat, ada frasa numeral. Frasa yang keempat ini merupakan frasa yang berintikan numeralia atau kata bilangan. Dan yang terakhir yaitu frasa preposisional, yaitu frasa yang berintikan preposisi atau kata depan. Selanjutnya yaitu ada klausa. Klausa sendiri merupakan satuan gramatikal yang merupakan kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Contoh klausa yaitu sejak ayahnya meninggal. Materi selanjutnya yaitu ada kalimat dasar. Secara sederhana, kalimat dasar adalah kalimat yang paling umum dan identik dengan kalimat tunggal deklaratif, yang mana kalimat tersebut memiliki urutan unsur-unsur yang umum atau lazim. Struktur inti kalimat dalam bahasa Indonesia lengkap tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat atau SI. Bila struktur inti tersebut diperluas, maka struktur inti tersebut dapat terbagi menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Contohnya, anak itu sering melamun, terdapat subjek dan predikatnya. Soekarno dan Muhammad Hatta mempersatukan bangsa ini, terdapat subjek, predikat, dan objek. Ajaran Mahatma Gandhi ditakuti penjajah Inggris, terdapat subjek, predikat, dan pelengkap. Raja Jawa menghadiahi VOC pesisir utara Pulau Jawa, terdapat subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Jam itu sangat baik untuk kesehatan, terdapat subjek, predikat, keterangan. Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat tampak struktur inti kalimat bahasa Indonesia adalah subjek dan predikat, yang dapat ditambah dengan objek, pelengkap, atau keterangan yang akan menjadikan rumus S, P, O, P, dan K. Selanjutnya yaitu materi jenis kalimat.
Dalam bahasa Indonesia, jenis kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau yang lazim disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Contohnya, orang itu guru kami, terdapat S dan P. Kartini sedang membuat surat jawaban, terdapat S, P, O. Yang kedua, ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau yang lazim disebut dengan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Contohnya, Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Contohnya, Yanto membaca stilistika dan istrinya membuat susu jahe. Giarti memesan bakso, tapi suaminya memesan sate sapi. Gandum sedang belajar atau malah tidur di kamar depan. Dan yang terakhir ada kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. Contohnya, ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. Bahwa setiap amal ibadah akan mendapat 700 kali kebaikan sudah diketahui banyak orang, tetapi tidak semua orang mau melakukannya karena manusia cenderung berpikir. Kalimat efektif. Kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Dalam kalimat efektif terdapat ciri-ciri. Yang pertama, kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek. Tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Yang kedua, bisa jadi kalimatnya pendek, tetapi membingungkan orang, dan bisa jadi kalimatnya panjang, tetapi informasinya mudah dipahami. Dan yang ketiga, kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan di samping ciri yang lain, seperti kehematan dan kesejajaran. Selanjutnya yaitu materi paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menyorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok, itulah yang disebut dengan paragraf. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sesederhana itu. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Terampil membangun paragraf berarti tampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Sebuah pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Materi terakhir yaitu tentang struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut sebagai kalimat pengembang dalam paragraf.
tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik tersebut disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Adapun struktur paragraf yang hierarkis tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kalimat topik atau KT, kalimat pengembang langsung atau KPL. Yang kedua, kalimat topik atau KT, kalimat pengembang langsung atau KPL, kalimat pengembang tak langsung atau KPT. Yang ketiga, kalimat pengembang langsung atau KPL, kalimat topik atau KT. Yang keempat, kalimat pengembang tak langsung atau KPT, kalimat pengembang langsung atau KPL, kalimat topik atau KT. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.